nikah? Nikah hukumnya Mbak Cindy jawab wajib. Kawin sunnah ya wajib. Ya, Mbak Tasya apa hukumnya Mbak Tasya? nikah hukumnya bisa wajib apabila orang tersebut itu sudah mampu terhadap ekonominya. Ekonomi. Batinnya Iya, dia batinnya juga. dia sugih tapi ngamplengi bojone kan ekonominya memadai. Wis seneng ngamplengi anake. Nah, oke. Ya, nikah basically sunnah ya, tapi bisa menjadi haram juga bagi orang tertentu yang ketika dia menikah justru menciderai pasangannya misalnya ya, dia tidak cukup siap itu, dan menikah juga bisa menjadi makruh bagi siapa seperti Mas Hendra ini, dia masih makruh nih nikah, urung lenceng hidupnya maksudnya ya, bisa ngarep ya wong tua ya, ijeh seneng keluyuran bengi ya tak, bojone tinggal dhewe nok kontrakan ya, ana nggak setuju sedikit tinggal lunga muto ya, dan lain sebagainya, itu makruh tuh. Tapi kalau seperti misalnya Hasbi, waduh, setiap lihat akhwat itu sudah mulai senang, dia juga sudah punya pendapatan ya, maksudnya punya pendapat ya. Pendapat untuk berargumentasi ya, maka yang sudah punya pendapatan itu boleh nikah yang ekonomi dan banyak faktor, maka dia bisa menjadi sunnah. Tapi kalau justru dia tidak menikah, dia terjerumus dalam zina dan lain sebagainya, bisa menjadi wajib gitu ya. Nah, tadi jawabannya Mbak Trisna ya, sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang dilarang, ditinggalkan berpahala ya, kalau dikerjakan mendapatkan ya siksa ya, dosa. Mbak Yuanita yang mubah apa Mbak Yuanita? Halo Mbak Yuanita, mubah apa mubah? Mubah adalah apabila dilakukan atau tidak dilakukan tidak dosa, Pak. Oke, contohnya apa tuh contoh mubah? Contohnya makan, Makan itu mubah. minum. Kalau nggak makan nggak minum mati. Ya kok putus-putus nih jaringannya? Iya, jaringannya jenengan yang putus-putus. Tapi asal cintanya jangan terputus-putus. Oke. Ya, jadi mubah itu ya, contohnya kalau makan, tadi makan itu menjadi sebuah keharusan ya, kebutuhan primer itu yang sunnah ya. Yang mubah itu kalau contohnya ini Mbak Trisna main catur mubah enggak atau apa? Hukumnya apa main catur? Skak. Apa Mbak Cindy? Boleh, berarti mubah mungkin. Iya, enggak Ayo, main catur. dibolehkan gitu, Pak. Mubah, tapi bisa jadi makruh ya. Kalau membuang-buang Iya. waktu ya. Waktunya kuliah malah main skak. Itu Indra ya, diskusi ya. Jadi komposisi sebenarnya kalau kita bisa melihat di sini, hukum Islam yang ini itu tidak kaku ya teman-teman. Jadi kapan wajib haram sunnah itu, dengan teman-teman mempelajari fikih itu menjadi elastis, gitu. Menjadi fleksibel, bikadril makan azman itu ya, ada kadar waktu dan lain sebagainya begitu. Nah, sehingga kalau kemudian bisa mencoba ya melakukan hal-hal yang demikian ini, maka teman-teman kita bisa lebih enak di dalam menempatkan posisi-posisi kapan kita wajib, sunnah, makruh, dan tidak mudah menjustifikasi setiap sesuatu itu haram, gitu ya. Nanti teman-teman ini fakultas ekonomi ya,
sidik-sidik haram ke Mbak Tasya misalnya nanti kerja di bank konvensional haram. Wah ya. Lalu Mbak Yuanita makan kepiting haram ya. Lalu Mbak Cindy ikut kuis haram ya. Atau Mbak Nafisatun gitu ya. Salaman habis sholat haram. Sidik-sidik haram ya entek abe itu. Nah, itu perlu. Sehingga tujuan dari syariah Islam itu mendidik kita ini ya lebih manfaat gitu. Menjaga maslahat hifdzuddin agamanya baik gitu ya sidik-sidik haram loh gitu. Padahal kita ini masih bisa melihat ya pada konstruksi tertentu itu memberikan kemanfaatan dan faedah yang lebih bagus ya. Oke, memelihara harta benda hifdzul mal ya termasuk hifdzun nasl. Nah, ini semua di dalam terminologi usul fikih disebut dengan apa? Maqasid syariah. Jadi teman-teman ekonomi nanti bisa mengembangkan bagaimana kemudian ekonomi Islam itu menjadi suatu bentuk tawaran karena ekonomi Islam itu seirama dengan maqasid syariah. Nah, maqasid syariah diantaranya adalah ini tadi, menjaga kemaslahatan agama. Teman-teman Mbak Yuanita, Mbak Trisna, mengembangkan UMKM. Bagus itu. Kenapa? Karena itu hifdzul mal, mengembangkan ekonomi. Itu. Ya, Mbak Trisna nikah. Oh, itu hifdzun nasl itu. Teman saya yang kebetulan dulu biksu, dia keluar dari kebiksuan. Saya tanya, kenapa Anda keluar, Kang? Ya, Bapak Ibu saya pengen saya punya anak keturunan. Ya sudah, biksu kan nggak boleh nikah. Ya, dia keluar itu di lingkaran Buddha itu sebagai biksu, apakah boleh? Boleh. Ya, akhirnya dia memutuskan untuk tidak jadi biksu. Kalau biksu tidak boleh menikah. Termasuk di Kristen, ya, ada Protestan, ada Katolik. Kalau di Katolik itu Romo tidak nikah itu. Kok bisa ya Pak? Iya. Saya pernah tanya Romo, loh, Romo Anda ini gagah gede besar, kok nggak nikah? Ya, supaya saya bisa lebih melayani umat. Saya bilang Kiai itu selalu melayani umat, tujuannya oke. Makanya enak itu jadi kiai di dalam Islam ya. Tidak ada larangan untuk tidak menikah. Ya tapi kiai-kiai yang insya Allah lah ya kita lihat dan termasuk saya melihat monogami itu jauh lebih baik. Ya in general ya secara umum orang menikah itu cukup satu. Itu ya Mbak Trisna ya, Mbak Siratul Azkia ya. Kan misalnya kalau saya tanya Mbak Cindy, Mbak Tasya ya karena kameranya yang hidup, Mbak Yuanita, Anda secara basic fitrahnya sebagai perempuan mau nggak dimadu? Memilih mana? Dimadu atau nikah satu suami, satu istri? Kalau Mas Hasbi milih mana? Punya satu istri atau dua puji? Di masjid, Pak. Iya di masjid. Maksudnya milih dua istri, punya satu istri atau dua atau satu aja nanti. Ya, mumpung calonnya kalau ada di sini kan jadi saksi. Dulu katanya bilang sama Pak Rosid hanya satu loh Mas. Ini kok malah sudah mulai ya itu ya. Coba Mas Puji pilih dua apa tiga? Punya istri tiga apa dua? Nah, kalau Indra nggak usah ditanya. Ada kesempatan ya maksimal lah ya Pak. Maksimal katanya. Aliran maksimal. Maksimalnya 4 ya dimaksimalkan tuh Pak. Ya enggak apa-apa ya Mas Indra ya. 4 ya. Satu istri muda begitu ya dari kelas inilah. Oke. Yang lainnya 3 ya, rondo-rondo ya. Anaknya telu-telu. Wis monopos kabeh. Ya, itu nikah yang fungsional ya. Tidak hanya menikahi ibunya tapi memelihara anaknya. Tadi bahasan apa ya? Sampai ke gender-gender tadi. Syariah ya. Jadi ya ini kalau melihara kemaslahatan begitu ya. Anda tidak jumatan tadi itu hasbi ya misalnya atau puji enggak jumatan Pak saya menjaga diri
Jumatan ini banyak Omikron. Oh, itu bagian dari hifdzun nafas. Oh ya oke, tidak ada masalah itu. Bagian dari syariat. Ya. Saya sampai sekarang ini karena Omikron naik lagi. Kebetulan karena juga tahu ya, karena juga Satgas COVID sehingga kalau Jumatan kalau pas tidak jadi imam dan khotib itu saya posisinya lebih banyak di luar ruangan dan atau lalu di bagian belakang. Ya, untuk menjaga diri. Pak, tapi ninggalin Jumatan? Enggak. Saya masih belum sampai keberanian meninggalkan. Walaupun sebenarnya di dalam masa mewabah ya yang dulu itu boleh tidak Jumatan gitu. Karena masadatnya tinggi sekali dengan penularan itu ya. Ya, termasuk teman-teman ini sedang menjalankan hifdzul akal, menjaga akal pikiran. Maka dengan kuliah diantaranya adalah salah satu cara mengembangkan pikiran dan pola-pola kita ya. Ya baik. Itu tujuan syariah. Lalu ruang lingkup syariah itu ada aspek akidah, akhlak dan hukum-hukum amalia yang diatur di dalam Al-Qur'an. Syariah ini bagian adalah the rule ya, aturan hidup, rule of life ya, yang berkaitan dengan the whole of human being need ya, yang berkaitan dengan kebutuhan seluruh umat manusia, human life. Ketika kemudian berbincang tentang anak keturunan, berbincang tentang waris, berbincang tentang marriage, berbincang tentang muamalat, ya itu semua diurus. Gitu. Karena Islam hadir untuk memberikan panduan hidup. Oleh karena itu, sebaiknya tak merasa terbebani. Mbak Trisna merasa terbebani dengan berjilbab, dengan mukena. Ya, Mas Hasbi, wah nikah lah nikah ila biwalin wala syaitani adlin. Ribet mentok orang Islam ini harus ada saksi, harus ada wali. Loh, ribet lagi kalau tidak ada aturan. Ya, bayangkan kayak ya yang tadi itu di lingkungan yang agak barbar itu repot kan. Di kawasan tertentu kan bahkan kita masih bisa menyaksikan nikah dengan sedulurnya dan sebagainya. Islam hadir indah sekali, mengatur tentang siapa walinya, mengatur tentang siapa yang boleh dinikahin sama yang tidak boleh. Ya bolehnya yang jangan dinikahi, ya adik kakaknya jangan dinikahin, masa adik sama kakak dinikahin bareng, ya rak sopan belas, ya. Dan keturunannya juga rancau nanti. Ya kalau adik sepupu boleh adik sepupu itu, ya putranya boleh kita, putranya Pak D kita itu boleh dinikahin antar sepupu. Tapi kalau bisa yang lain, karena jauh lebih akan baik. Jawabannya kira-kira di situ. Ya. Jadi kalau kemudian bagaimana ranah syariah kita, ya mudah-mudahan lah, ya di Indonesia ini makin marak dengan istilah-istilah syariah, bank syariah, ya. Terus apalagi hotel syariah, apartemen syariah, karaoke syariah, iya. Travel syariah itu ya. Pokoknya teman-teman ekonomi ya. Ini saya memotivasi. Dengan kalau mau lebih laris apa yang kemudian dikarirkan di dunia kerja besok karena ekonomi, maka ruh Islamnya atau di labelin tambahan Islam ya tentu di dalamnya harus juga Islam ya, esensial dan transaksinya, tapi paling tidak dengan label Islam saja syariah itu sudah pasti lebih laris ya. Itu betapa kemudian berbincang tentang Islam itu kita memiliki sebuah komitmen untuk mengimani, memahami dan mengamalkan syariah dimanapun dan menjalankan akidah ya, mengamalkan syariah, mengawal akhlak itu sesuatu yang tidak mudah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Salah satunya adalah menjaga sholat kita. Jangan bisa kebayang ya dinginnya kayak apa itu, tapi ya tetap sholat aja. Kami telah dulu merasakan di salju, ya tetap aja mesti kita sabar. Tapi senyatanya orang-orang negara-negara dengan posisi dan 4 musim ada salju dan sampai kemudian summer yang panasnya sampai 40-an ke atas, ya hidup survive baik itu, bahkan maju-maju ya gitu.
Jadi ini teman bisa membaca. Kelihatan enggak? Ya, oke. Izin 1 menit ya, minum sambil teman-teman baca. Terus habis ini siapkan pertanyaan, kita bisa sharing. Iya. Ya. Oke. Oke. Ini waktu di sana itu. Ya. Oke. Ya, sudah dibaca. Good. Oke. 114 surah ya. Untuk poroh ya.
Jadi kalau kita baca Al-Quran maka ada syariat, ibadah, muamalah, ada kisahnya, dan berita tentang yang baik dan seterusnya. Oke, good. Itu teman-teman sekalian.